Kita akan pantau bagaimana situasi terkini bersama dengan jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Niko, bagaimana pantauan terkini hilal di sana di Masjid Hasyim Asy'ari? Apakah sudah terlihat ataukah tidak? Dan proses yang berlangsung seperti apa sejak tadi? Proses pemantauan hilal pada hari ini, Friska dan juga saudara, pada sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ini masih terus dilakukan oleh tim Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemantauan hilal ini berlangsung sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat dan nanti akan terus dilakukan hingga terbenamnya matahari pada jam 18:11 waktu Indonesia Barat atau menjelang maghrib. Namun tadi kami sempat berbincang kepada Ketua Lembaga Falakiyah NU DKI Jakarta, Kiai Haji Abdul Khaliq Sholeh, yang menyatakan bahwa sangat tipis kemungkinan hilal ini terlihat pada hari ini karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh tim Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, hilal masih berada di bawah ufuk atau di bawah cakrawala, yang mana tentunya nanti akan dilaporkan hasilnya ke pengurus NU terlebih dahulu, kemudian baru disampaikan kepada Kementerian Agama untuk disidangkan dalam sidang isbat pada sore hari ini. Dan juga sekarang pemantauan masih terus berlangsung menggunakan teleskop yang canggih seperti itu, Friska dan juga saudara, untuk bisa langsung memantau hilal tanpa harus mengintip-ngintip dari citra dari kamera. Ini langsung terlihat di layar, di laptop tentunya, tanpa harus perlu melihat dari viewfinder dari kamera. Lalu kemudian nanti masih akan terus dipantau tentunya hingga azan, hingga menjelang maghrib atau matahari terbenam. Dan juga kalau misalnya berdasarkan kriteria yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura atau MABIMS, ini tinggi hilal untuk penentuan 1 Ramadan ini adalah minimal 3 derajat secara vertikal. Kemudian tentunya harus di atas ufuk atau di atas cakrawala dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Sudut elongasi ini adalah sudut antara matahari dan bulan, ini harus minimal 6,4 derajat. Tentunya ini untuk membedakan antara sinar matahari dan juga sinar cahaya kilauan dari bulan itu sendiri. Apabila terlihat hilal ini, maka besok jatuh 1 Ramadan. Dan apabila tidak terlihat atau di bawah 6,4 derajat, tentu sudut elongasi tersebut bukan merupakan syarat untuk 1 Ramadan. Yang mana artinya bulan Sya'ban ini adalah 30 hari. Dan bulan Ramadan, 1 Ramadan 2026 ini jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Dan juga secara astronomis ini bulan baru, yang tadi disampaikan juga, dimulai saat terjadi konjungsi atau ketika posisi bumi, matahari, dan bulan ini berada garis bujur yang sama. Kemudian yang ketiga ini adalah metode secara penglihatan langsung atau menggunakan alat-alat canggih seperti yang sudah disiapkan di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Dan apabila petugas lapangan langsung bisa melihat hilal pada hari ini, tentunya besok jatuh bulan Ramadan. Tentunya kita masih terus menunggu bagaimana hasil dari pantauan hilal yang ada di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Sementara Lembaga Falakiyah terus melakukan perhitungan secara presisi tentunya untuk menentukan hilal apakah jatuh pada hari esok ataupun lusa, yang tentunya masyarakat muslim ini bisa melaksanakan ibadah puasa. Tadi juga di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga kedatangan dari aktivis Nahdlatul Ulama Yeni Wahid yang memantau langsung aktivitas pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan. Bagaimana cara metodenya ini tadi dipantau langsung oleh Yeni Wahid. Kemudian Yeni Wahid juga memberikan pesan-pesan untuk umat muslim besok yang ingin berpuasa tentunya selalu berbuat baik seperti itu, jangan menunda-nunda perbuatan baik. Tadi sempat disampaikan oleh Yeni Wahid seperti itu. Dan kemudian kita masih tunggu juga, Priska dan juga saudara, bagaimana hasil dari pantauan hilal di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentunya
sekitar setengah jam lagi atau sekitar 45 menit lagi nantinya mereka akan mengadakan konferensi pers terkait dengan pantauan hilal di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari. Friska kembali ke studio. Terima kasih Niko Anggriawan langsung dari Masjid Hashim Asy'ari Jakarta. Hingga saat ini hilal atau bulan baru belum terlihat di sana. Jikalau tidak terlihat, maka kemungkinan besar 1 Ramadan akan dimulai pada Kamis lusa. Tapi kita akan tunggu dulu. Dari Makassar kita akan sapa jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha yang memantau proses pemantauan hilal atau bulan baru untuk menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Saya sapa Gufran, selamat sore Gufran. Setelah matahari terbenam, posisi hilal masih utuh. Selamat sore, Friska. Gufran, di sana sudah sejauh mana proses pemantauannya? Karena 1 jam lebih cepat waktunya, artinya di sana sudah 18:39 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa? Sudah terlihatkah? Bacakan pendapat. Ya, Friska dan juga sore ini kurang lebih 5 menit tadi yang lalu. Ini baru saja diumumkan bahwa hilal di kota Makassar ini tidak terlihat karena memang masih berada di bawah ufuk atau memang ketinggian hilal berada di bawah matahari. Kalau kita lihat juga berdasarkan data yang tadi kami dapatkan pada saat pukul kurang lebih 18.24 itu adalah waktu di mana matahari telah terbenam di Indonesia bagian tengah. Sedangkan bulan terbenam lebih dahulu, lebih cepat kurang lebih 5 menit, yaitu telah terbenam terlebih dahulu bulan pada pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Artinya saat maghrib ijtima ini belum terjadi ataupun juga posisi bulan ini belum berada pada posisi yang dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk melihat hilal begitu. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa tinggi hilal berada di bawah matahari atau di bawah ufuk dengan ketinggian -1 derajat dengan elongasi bulan yaitu berada di kepanjangan 1,92 derajat dengan bulan seperti yang kita ketahui terbenam terlebih dahulu yaitu pada pukul 18:18 WITA. Artinya hilal tidak mungkin terlihat karena memang bulan terbenam terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita mengikuti syarat dari Mabim begitu ya, tinggi hilal minimal harus berada di atas ufuk ataupun di atas matahari dengan ketinggian berada 3 derajat, kemudian dengan sudut elongasi yaitu berada di 6,4 derajat. Ini juga hasil perhitungan tadi juga sudah sejak sore tadi dilakukan berbagai persiapan termasuk juga dengan mempersiapkan tempat yaitu di Unismu, tepatnya di lantai 18 observatorium, dan juga ini terdapat 2 dom di samping kiri saya di mana masing-masing ini merupakan salah satu tempat untuk memantau pergerakan bulan, bumi dan juga planet-planet lainnya. Untuk alat yang digunakan itu ada teleskop Iontron Sen 70 yang memang sudah dilakukan pemantauan yang terkoneksi langsung dengan layar Smart TV yang ada di kampus Unismu Makassar, sehingga tidak hanya di lantai 18 saja yang bisa melihat pergerakan matahari dan bulan secara langsung, namun di lantai-lantai lainnya juga ini bisa memantau secara real time. Baru saja sidang isbat ini kemudian ditutup beberapa menit yang lalu dengan hasil bahwa memang hilal tidak terlihat di kota Makassar. Dengan demikian dari tim sidang isbat yang ada di Observatorium Unismu Makassar ini menyatakan bahwa kita akan sama-sama menunggu hasil sidang isbat yang nantinya akan kita dengarkan malam ini di Kementerian Agama di Jakarta. Kembali ke Anda, Friska. Terima kasih Gufran Lamataha. Di sana hilal tidak terlihat dan hasil ini akan dibawa ke sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama di Jakarta yang saat ini prosesnya masih berlangsung. Terima kasih Gufran, langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali masih dari pantauan penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah. Tetap di Kompas TV, kami segera kembali.
Lalu bagaimana pantauan hilal penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV ada Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir. Nyoman, sejak tadi rangkaian pemantauan hilalnya seperti apa, hingga pukul berapa, dan gambaran pantauannya hingga saat ini seperti apa? Baik, Friska dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di Balai Ruqyah di Bukit Condro Dipo untuk menyaksikan langsung proses pemantauan hilal yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik. Dan saat ini memang pihak dari Lembaga Falakiyah fokus melakukan pemantauan karena posisi matahari juga sudah mulai tenggelam di ufuk barat dan menjelang maghrib. Untuk itu jadi pihak dari Lembaga Falakiyah sendiri masih fokus menggunakan sejumlah alat canggih maupun alat tradisional, diantaranya teleskop motorik dan juga gawang lokasi untuk fokus melakukan visualisasi hilal. Dan lebih lengkapnya kami akan berbincang langsung dengan Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik, Bapak Muhyiddin. Selamat sore, Pak. Ya, untuk saat ini matahari sudah tenggelam ya, maghrib. Jadi untuk saat ini semua fokus melihat ke ufuk barat. Apakah ada penampakan hilal atau tidak, seperti itu. Baik, untuk posisi hilal sendiri sejauh ini seperti apa dari pengamatan? Posisi hilal sudah tenggelam. Kalau hilalnya sudah tenggelam, tetapi untuk mataharinya ini sudah mulai tenggelam. Jadi untuk prediksi atau dari pengamatan Lembaga Falakiyah sendiri kesimpulannya seperti apa? Ya, ini untuk peruqyat masih fokus untuk melakukan ruqyatul hilal, sehingga habis ini nanti kita tanyai apakah ada yang benar-benar melihat hilal atau tidak. Kalau misalkan tidak ada yang melihat hilal, nanti kita laporkan untuk disidangkan pelaporan di Pengadilan Agama Gresik melihat atau tidaknya. Pak, untuk metode dan alat-alat yang digunakan dalam pemantauan hilal ini apa saja, Pak? Metode kita menggunakan alat-alat dari teropong, teodolit maupun gawang loksi. Jadi ada beberapa spesialis yang menggunakan mata biasa, ada yang spesialis menggunakan teodolit, ada yang spesialis menggunakan teleskop. Tergantung peruqyat itu kebiasaannya menggunakan alat apa aja. Pak, sejauh ini untuk akurasi pemantauan hilal menggunakan metode tersebut seperti apa? Ya, kalau melihat dengan teleskop biasanya kita menggunakan sama dengan perhitungan hisab. Biasanya kita menggunakan yang paling akurat yang untuk saat ini yang kita punyai itu adalah kitab metode Adrut Anik, ya, karya Yai Ghazali Fathullah dari Madura. Itu adalah perhitungan hisabnya yang kita gunakan untuk mencocokkan kondisi antara matahari maupun hilalnya. Baik, yang terakhir Pak, ini di lokasi ini yang hadir siapa saja dan apakah ada tim ahli juga yang didatangkan, Pak? Gimana? Apakah ada tim ahli yang didatangkan ke lokasi ini dan juga ada siapa saja yang hadir di... Semuanya dari Lembaga Falakiyah Kabupaten Gresik, karena insya Allah semuanya sudah mumpuni ya, karena tiap bulan semuanya itu melakukan kegiatan ruqyah, jadi pengalamannya sudah banyak sekali gitu. Ini terlihat ada Bapak Bupati juga? Ya, jadi tamu-tamu ada Bapak Bupati, kemudian ada Bapak Kapolres, kemudian juga dari Forkominda, dari TNI maupun Polri, kemudian dari Kemenak juga. Terima kasih Pak Muhyiddin. Baik, saudara, hingga saat ini tim dari Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik masih terus melakukan pemantauan karena saat ini posisi matahari juga sudah mulai tenggelam di ufuk barat. Lalu bagaimana di Jawa Timur pantauan sendiri hilal? ada 34 lokasi pemantauan hilal. Lalu bagaimana pantauan hilal? Salah satunya yakni berada di Bukit Condro Dipo yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Gresik. Fuwoh dari Madura itu adalah Fuwoh dari Madura itu adalah agama untuk dilakukan sidang isbat seperti itu, Friska. Masih menunggu hasil pemantauan hilal di Gresik, Jawa Timur. Ada 34 titik pemantauan hilal hari ini. Terima kasih Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir.